تفاعل مع القول القرآني. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah wa syukurillah binikmatillah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kultum malam hari ini kita sedikit berbeda membahas tentang puasa. Insyaallah semua jamaah sudah paham tentang syarat rukun puasa bulan Ramadan, termasuk juga dasar diwajibkannya kita menjalankan puasa di bulan Ramadan. Malam hari ini sedikit kita mengupas tentang rahasia mengapa kita diwajibkan menjalankan puasa di bulan Ramadan di tiap tahunnya. Jamaah rahimani rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu derajatnya di atas hewan karena manusia dianugerahi akal pikiran. Manusia derajatnya di bawah malaikat karena manusia punya hawa nafsu. Itu artinya bahwa apabila manusia ini tidak hati-hati di dalam kehidupannya, manusia yang ceroboh dalam kehidupannya, manusia yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan jatuh derajatnya ke derajat hewani. Akan tetapi apabila manusia ini berhati-hati di dalam kehidupannya, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhi larangannya, maka dia akan naik derajatnya. Bukan berarti manusia ini berubah menjadi malaikat, akan tetapi manusia ini mempunyai kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sama seperti dekatnya malaikat kepada Allah. Karena malaikat ini dekat kepada Allah, maka apapun yang dilakukan hanya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka difardukan puasa ini
agar kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, memegang hawa nafsu kita, berhati-hati dalam kehidupan kita, sehingga kita diharapkan bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat cinta kepada kita. Sesungguhnya Allah tidak ingin jauh dari kita. Sesungguhnya Allah menghendaki kita senantiasa berdekat-dekat diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi karena di dalam diri kita ada hawa nafsu, yang terkadang hawa nafsu ini tidak bisa dikendalikan, menjadikan kita berjarak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lain dan tidak bukan dalam rangka agar kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dipanggilnya dengan sholat fardu, dengan kumandangnya azan yang mengingatkan kita bahwa ada panggilan kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ma'azilal muslimin wa zumratal mu'minin rahimani rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan ibadah lain seperti zakat, agar kita supaya mendekat kepada Allah. Dengan perantara zakat kita dekat dengan orang-orang fakir miskin. Dan Allah sangat dekat dengan orang-orang fakir miskin. Maka di saat kita dekat dengan fakir miskin, maka kita dekat juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun ibadah haji. Kita akan mendengar untaian kalimat labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika laka labbaik. Aku penuhi seruanmu ya Allah, panggilanmu ya Allah. Berarti Allah menginginkan kita mendekatkan diri kepada-Nya. Maka sungguh ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Ramadan diberikan ini adalah dalam rangka cintanya Allah kepada hamba-Nya. Cintanya Allah kepada orang-orang yang mau berpuasa. Cintanya Allah kepada orang-orang yang mau mengekang hawa nafsunya, sehingga tidak ada tirai pembatas antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ma'asyiral muslimin, apabila kita mengetahui yang tersimpan di dalam puasa bulan Ramadan, maka yang ada di dalam diri kita bukan hanya menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, tetapi kita menikmati puasa di bulan Ramadan. Bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban karena itu perintah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bukan hanya sebagai menjalankan perintah, tapi kita sudah masuk lebih dalam lagi, yaitu menikmati puasa di bulan Ramadan. Ini arti yang tersimpan di dalam syariat
difardukannya puasa di bulan Ramadan. Apabila kita mengetahui apa yang tersimpan di dalam bulan Ramadan, hikmah-hikmah apa saja yang terkandung di dalamnya, maka kita akan bergembira ria, akan senang menjalankan puasa dan kita menikmatinya. Dan kita akan merasa sedih apabila nanti pada waktunya kita ditinggalkan oleh bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Ini ma'asyiral muslimin wa subhanallahi mu'minin rahimakumullah yang dirahmati Allah. Bukankah para nabi dan rasul di saat ingin lebih berdekat-dekat diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka juga menjalankan puasa. Pada tanggal 10 Muharram, Nabi Adam alaihissalam berpuasa untuk mengenang, untuk memperingati bertemunya beliau dengan istri tercinta Ibu Siti Hawa. Kemudian Nabi Musa berpuasa selama 40 hari 40 malam dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Nabi Yunus juga berpuasa di saat dia ditelan oleh ikan di lautan lepas, sambil mengucapkan doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bukankah Nabi Yahya juga berpuasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan bukankah para nabi-nabi juga berpuasa, seperti juga Nabi Nuh berpuasa selama di atas bahtera, dan beliau berpuasa 3 hari setelah turun dari bahtera di saat banjir sudah surut, sehingga semua makhluk yang ada di dalam bahteranya turun ke permukaan bumi. Dan ini juga disyariatkan kepada umat Rasulullah Muhammad SAW, agar umat Rasulullah ini berdekat-dekat diri, bermesra-mesraan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemesraan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala semoga senantiasa terpancar di hari-hari, di bulan-bulan setelah bulan, di waktu di mana kita dipanggil untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah nikmatnya, alangkah bahagianya apabila kita sebagai hamba berdekat diri dengan pencipta kita, yang memberikan segala kebutuhan kita dan keinginan kita, yang tercukupinya semua hajat-hajat kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita lebih menyelami kedalaman dari makna bulan Ramadan, maka kita menginginkan seluruh bulan dalam 1 tahun itu semuanya dijadikan bulan Ramadan, karena kita tidak ingin berjauh-jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itulah pada malam hari ini kita mulai dengan untuk mengetahui rahasia apa sih yang ada di bulan Ramadan. Kemudian pertemuan yang akan datang kita bahas lagi apa-apa sih yang menjadikan kita terhalang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita jauh dari Allah, sehingga kita tidak bisa mendekat kepada Allah, sehingga apabila hal-hal itu bisa kita hindari dan juga kita menjalankan apa-apa yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, sungguh ketentraman dan kebahagiaan itu akan hinggap di dalam kehidupan kita, kehidupan dunia, apalagi nanti di kehidupan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik hidayahnya kepada kita, memberikan kekuatan dan petunjuk kepada kita untuk bisa menikmati
puasa di bulan Ramadan ini dengan ibadah-ibadah di dalamnya, dan marilah kita bergembira ria di dalam menjalankan ibadah puasa, walaupun juga itu terasa haus dan dahaganya. Tapi disitulah letaknya kenikmatan apabila kita berdekat-dekat diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan tambahan kemanfaatan. Semakin mantapnya kita di dalam menjalankan bulan Ramadan, tiada sedikit pun keluh kesah dari diri kita, bahkan kita bergembira bersukaria karena kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.